Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat ini menunjukkan satu-satunya dalam Injil di mana Yesus secara eksplisit digambarkan bergembira di dalam Roh Kudus. Dia bersukacita bukan karena hal-hal yang dimenangkan di dalam duniawi, tetapi karena ia menghayati cara Allah bekerja yang begitu mengherankan dan begitu berkuasa. Ia menyatakan Allah yang berkuasa menyatakan kebenarannya kepada orang-orang kecil dan sederhana, bukan kepada orang sombong dan bijak menurut dunia. Dan itulah yang meneguhkan kita bahwa Allah kita begitu baik kepada seluruh umat manusia. Pada hari ini pesan pertama yang boleh meneguhkan kita adalah Allah menyatakan diri kepada semua orang dan juga kepada orang-orang kecil. Yesus memuji, memuliakan Bapa karena Allah yang benar memilih menyatakan kebenarannya kepada orang-orang kecil. Hal ini juga menjadi refleksi kepada kita bahwa Allah yang begitu berkuasa tidak hanya mencari yang benar, pandai menurut duniawi, tetapi juga di dalamnya ada hati yang sungguh-sungguh. Hati yang mau terbuka, hati yang mau dibentuk lebih penting daripada otak atau logika yang dipakai. Dan menjadi pertanyaan reflektif bagi kita, apakah kita datang kepada Tuhan di dalam kerendahan hati seperti anak kecil, ataukah kita datang seperti seseorang yang telah mengenal seisi dunia ini? Maka pesan kedua bagi kita, sukacita sejati hadir saat kita melihat cara Allah bekerja. Diperlihatkan pada ayat ini bahwa Yesus bersukacita karena rencana keselamatan Allah berjalan sesuai dengan kehendak Bapa, kehendaknya. Bahkan jika itu tidak sesuai dengan pemikiran atau logika manusia. Kita bisa mengalami sukacita dalam Roh Kudus adalah ketika kita berhenti memaksakan cara kita agar kita hidup di dunia ini. Tetapi kita mau dibentuk, mau menyelaraskan diri dengan cara Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pesan yang ketiga, doa Yesus mengajarkan kita bersyukur akan rencana kebaikan, keajaiban rencana Allah. Ketika Yesus memulai doanya dengan ucapan syukur, meskipun dia tahu akan ada penolakan dan tantangan. Dan ini juga menjadi sesuatu yang mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita juga bisa bersyukur bukan hanya untuk hasil yang kita lihat, tetapi untuk semua rencana Allah yang sempurna yang meskipun belum bisa kita pahami sepenuhnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita dari Lukas 10 ayat 21 mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa Allah berkenan memakai orang-orang yang sederhana, dan dalam ayat ini dikatakan orang-orang kecil yang percaya dengan iman seperti anak-anak di dalam ketulusan. Dan marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah,
terbuka, dan beriman. Dan seperti Yesus, marilah kita dituntun dan mau belajar, melihat, menemukan sukacita sejati di dalam rencana dan cara Tuhan, di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang boleh kami dengar pada hari ini. Ajar kami untuk selalu bersuka cita pada rencana dan rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami semakin ditopang, diteguhkan, dan dikuatkan di dalam menjalani hari-hari kami. Ketika pun kami melihat bahwa doa kami atau kenyataan yang kami boleh lewati tidak sesuai dengan rencana kami. Tapi kiranya rancangan dan keajaiban kerja Allah boleh selalu menuntun kami menjadi hikmat dan bijaksana. Itu juga yang menghibur dan membuat kami selalu bersuka cita bahwa di dalam Allah selalu ada sumber penghiburan, kekuatan, dan kasih yang penuh. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.